Hello brosis, kembali lagi di Editor Movie. Kali ini kita akan melanjutkan cerita anime Tokyo Revenger. Dan tanpa basa-basi, kita langsung lanjut ke alur ceritanya. Lanjutan dari episode sebelumnya. Terlihat Yusuha yang menusuk Taiju. Takemichi pun berkata dalam hati, Yusuha menusuk Taiju. Taiju pun sangat marah dan langsung memukul Yusuha. Yusuha pun terpental sangat jauh. Takemichi pun sangat heran. Kemudian Taiju menghampiri Yusuha dan berkata, Yusuha, dasar jalang. Kau benar-benar kelewatan kali ini. Taiju pun melancarkan pukulan sangat kuat tepat di depan Yusuha. Yusuha pun sangat ketakutan. Taiju sangat marah. Hakai pun berkata, Yusuha, kenapa? Kenapa kau ada di sini? Kemudian Yusuha pun menjawab, aku datang untuk menyelamatkanmu. Aku akan mengakhiri ini semua. Hakai berkata lagi, tapi kenapa? Kenapa kau datang ke sini? Brengsek kau Takemichi, kau memberitahu Yusuha kan? Kau satu-satunya orang yang kuberitahu tentang keputusan yang kuambil. Takemichi pun sangat kaget dan berkata, Aku tidak. Yusuha pun langsung berkata, kau salah. Hanagaki tidak memberitahu apapun. Kisaki Tetalah yang memberitahuku semua ini. Hakai dan Takemichi pun terkejut dan berkata, Kisaki. Takemichi pun berkata dalam hati, tunggu sebentar, apakah Kisaki melibatkan Yusuha ke dalam masalah ini? Mungkinkah sejak awal Hakai tidak pernah membunuh Taiju? Kurasa ada yang aneh, aku tidak melakukan apapun. Tetapi Hakai gagal membunuh Taiju. Jadi, di lini masa yang asli, Hakai tidak membunuh Taiju. Lalu Yusuha menusuk Taiju. Sejak awal, orang yang membunuh Taiju adalah Yusuha. Sial, aku tidak mencegahnya. Luka tusukan yang Taiju dapat ketika dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri cukup fatal. Sial. Taiju pun terlihat terluka di bagian rusuk kiri. Taiju berkata, kau sudah kelewatan Yusuha. Berkat bocah ini, karena dia teriak saat melihatmu, aku punya waktu sepersekian detik untuk bergerak. Jadi, bencilah Hanagaki. Takemichi pun berkata dalam hati, lukanya dangkal. Itu artinya aku menyelamatkannya. Tidak mungkin. Apa itu artinya aku menghindari masa depan di mana Kisagi memanipulasi Hakai? Kemudian Taiju berkata, betapa menyedihkan Hakai dan Yusuha. Kalian mencoba membunuh saudara sendiri, keluarga kalian sendiri yang membanting tulang untuk kalian. Yusuha pun menjawab, untuk kami, omong kosong. Kau melakukannya untuk dirimu sendiri. Kau tidak peduli sedikit pun dengan kami. Kau menggunakan kata keluarga agar kau bisa memanipulasi kami selama ini. Kau iblis. Tanpa basa-basi, Taiju pun langsung melancarkan pukulan tepat di depan muka Yusuha. Yusuha pun terpental sangat jauh dan mentok di bawah salib. Hakai pun berkata, Yusuha, teganya kau. Dia itu adik perempuanmu. Terlihat Yusuha terluka parah. Taiju pun berkata, kenapa aku harus membunuh adik perempuanku yang tersayang? Kemudian Taiju berkata, Yusuha, aku akan membunuhmu. Yusuha pun bangkit dan berlari, ingin melawan Taiju lagi. Dan tanpa basa-basi, Taiju pun langsung menonjok Yusuha balik dan berkata, akan kuajar kau sampai mati secara perlahan-lahan. Kemudian Takemichi pun menghadang Taiju dari depan dan berkata, tenanglah Taiju-kun. Kau bilang kau sangat peduli dengan keluargamu, tapi pada akhirnya kaulah yang menghancurkan keluargamu. Hakai pun berkata, jangan, dia akan membunuhmu. Takemichi pun berkata lagi, Hakai, ini juga melibatkanmu. Apa yang kau takuti? Saudarimu akan dibunuh. Kau akan melindungi Yusuha kan? Kemudian Taiju pun langsung menonjok wajah Takemichi. Takemichi pun terpental sangat jauh dan berkata,
Mereka lah yang mencoba membunuhku sejak awal. Takemichi pun berkata dalam hati, sial, kupikir aku akan mati. Kenapa masalah antar saudara harus berakhir dengan membunuh satu sama lain? Ini tidak masuk akal. Yasuha pun berkata, Hanagaki, ini jalan yang kau pilih. Hakai pun berkata, aku sudah melindungi Yasuha selama ini. Kemudian Takemichi pun berkata dalam hati, itu dia. Yasuha adalah kunci dari semua ini. Dia membunuh Taiju di lini masa asli. Tapi di masa depan, Hakai lah yang melakukannya. Kisaki menghasut Yasuha agar membunuh Taiju dan Hakai lah yang menanggungnya. Dan karena Kisaki tahu kebenarannya, Hakai dibatasi untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Setelah itu, dia menjadi ketua Black Dragon dan Toman menjadi rusak. Semua itu demi melindungi Yasuha. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku harus mengalahkan Taiju. Jika Yasuha terlindungi, maka Hakai tidak akan dirusak. Hakai pun berkata, Takemichi, tidak mungkin kau bisa. Kau tidak tahu betapa mematikannya dia. Kemudian Yasuha pun mengambil pisau dan berkata kepada Takemichi, jangan menghalangiku Hanagaki. Aku akan melindungi Hakai. Aku akan melindunginya. Kemudian dari belakang, Mitsuya pun datang dan mengambil pisau Yasuha dan berkata, ini bukan sesuatu yang kau gunakan untuk melindungi orang lain. Takemichi dan Yasuha pun kaget. Mitsuya pun berkata lagi, lepaskan Yasuha, kau melukai tanganku. Yasuha pun berkata, Mitsuya, kenapa kau ada di sini? Kemudian Takemichi berkata dalam hati, apa yang Mitsuya kun lakukan di sini? Mitsuya pun berkata kepada Takemichi, Takemichi, jaga Yasuha untukku. Kemudian Takemichi pun membopong Yasuha dan keluar. Takemichi pun menjawab, baiklah. Mitsuya kun berkata, sekarang kau dan aku, bajingan. Taiju pun berkata, hah? Kau serius? Bagaimana dengan perjanjiannya? Jangan bilang kau orang yang brengsek, yang melanggar janjinya sendiri. Mitsuya pun menjawab, diam. Akan kukatakan padamu sesuatu yang jelas lebih penting dari itu. Jangan memukul adik perempuanmu sendiri. Tidak peduli seberapa buruk sikapnya, maafkan dia dengan senyuman. Itulah yang dimaksud dengan menjadi kakak laki-laki brengsek. Scene pun berpindah. Terlihat Maiki dan Dragon sedang mengendarai sepeda motor. Maiki pun berkata, hai Kenshin, apa barusan kau mendengar suara hati Mitsuya? Kenshin pun menjawab, hah? Tidak ada orang yang cukup bodoh selain kau berkendara di cuaca dingin, Maiki. Kau dengar sesuatu? Maiki pun menjawab, kurasa, ayo pulang. Scene pun berpindah lagi di dalam gereja. Terlihat Mitsuya yang melancarkan serangan kepada Taiju. Taiju pun berkata, majulah. Kemudian Taiju dan Mitsuya pun terlihat adu jotos. Takemichi pun berkata, luar biasa Mitsuya kun. Dia mengimbangi monster itu pukulan demi pukulan. Tunggu, kenapa Mitsuya kun ada di sini? Kemudian dari belakang muncul Chifuyu dan berkata, kau lihat apa Takemichi? Takemichi pun sangat kaget dan berkata, Chifuyu, kau baik-baik saja? Chifuyu menjawab, Kisaki dan Hanma berbalik melawanku dan mengikatku. Lalu Mitsuya kun menyelamatkanku. Takemichi pun berkata, Mitsuya kun menyelamatkanmu. Tapi kenapa Mitsuya kun ada di sini? Chifuyu menjawab, aku meneleponnya. Jadi Kisaki tidak bisa mengakali kita. Takemichi pun berkata, mengakali? Idiot, kau merusak perjanjian damainya. Chifuyu pun berkata, kita tidak punya urusan dengan perjanjian damai. Tujuan kita adalah menjauhkan Black Dragon dari Toman.
Mitsuya Kunlah yang membuat perjanjian damai. Semuanya pasti akan mengerti kenapa dia mengingkari janjinya sendiri. Kemudian terlihat Mitsuya yang kelelahan dan menunduk di hadapan Taiju. Taiju pun berkata, "Kenapa Mitsuya? Aku baru saja memakai 70% kekuatanku." Mitsuya pun menjawab, "Jangan bicara seakan kau sedang unggul. Tali sepatuku longgar, cuma itu." Taiju terlihat sangat marah. Kemudian Hakai berkata dari jauh, "Jangan teruskan, Taka-chan. Kau tidak bisa menang, kau tidak bisa mengalahkannya." Mitsuya pun melancarkan serangan lagi kepada Taiju. Hakai pun berkata lagi, "Ada apa denganmu, Taka-chan? Kupikir kau pintar. Kau tidak bertarung dalam pertarungan yang sia-sia seperti ini. Dia lebih besar dan lebih tua darimu. Kau tidak punya apa-apa yang membantumu untuk menang." Chifuyu pun berkata, "Hei, diamlah sebentar, Hakai. Tidakkah kau mengerti? Dia keras kepala. Karena kau melihatnya, Mitsuya Kun orang yang pintar. Dia bisa memperkirakan apa yang akan terjadi. Dia mempertaruhkan nyawanya karena dia tahu apa yang dia lakukan demi dirimu." Takemichi pun berkata, "Mitsuya Kun tidak akan kalah." Chifuyu berkata, "Tidak mungkin dia akan kalah." Kemudian di sisi lain Taiju pun berkata, "Tangguh juga kau bajingan. Aku mulai lelah. Saatnya kita selesaikan kali ini." Dan tiba-tiba terlihat Inui yang muncul dari belakang dengan membawa besi dan langsung memukul Mitsuya dari belakang dan berkata, "Matilah kau." Mitsuya pun terkapar. Terlihat Koko masuk dalam gereja dan berkata, "Bagaimana? Apakah infoku membantu? Pantaskah itu sebagai 100.000? Hakai pun berlari dan menghampiri Mitsuya. Dia pun berkata, "Taka-chan, Taka-chan, sekarang bagaimana Takemichi? Taka-chan dia..." Inui pun berkata, "Tentu saja dia mati. Aku memukulnya sekeras yang kubisa." Taiju pun tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Hahaha, kau memang yang terbaik, Inui. Sekarang ayo hajar mereka sampai mati." Hahaha. Kemudian Takemichi dan Chifuyu berkata, "Apa yang baru saja kau lakukan, bajingan?